7 pertanyaan kenapa harus baju baru saat Lebaran. Hemat di saat krisis, Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Ibu sekalian yang mungkin sekarang lagi pusing 7 keliling melihat harga beras yang harganya sudah saingan sama harga emas murni di toko perhiasan. Kita sudah masuk bulan suci tapi kok rasanya godaan diskon di mall itu lebih berat daripada godaan aroma rendang di siang hari bolong ya Bu. Fenomena lebaran core atau tren pamer kemewahan di media sosial memang bikin kita merasa tertinggal kalau tidak beli baju baru, padahal kondisi ekonomi dunia lagi tidak menentu seperti cuaca yang tidak menentu. Sebuah artikel dari portal berita Gaya Hidup menyebutkan bahwa tradisi baju baru ini sebenarnya lebih ke arah tekanan sosial daripada kewajiban agama yang harus dipenuhi setiap tahun. Padahal kalau kita telisik lagi, apa sih gunanya tampil, mentereng tapi setelah lebaran kita cuma bisa makan kerupuk karena tabungan ludes. Buat beli gamis shimmer yang harganya selangit itu, pertanyaan ini penting sekali kita bahas. Karena saya tidak mau ibu semua terjebak dalam lingkaran utang demi satu hari foto cantik yang jempolnya paling cuma 100 di media sosial. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan ke hati masing-masing adalah apakah baju baru itu syarat sah merayakan kemenangan atau cuma sekadar ritual biar tidak malu sama tetangga sebelah rumah yang suka memantau dari balik gorden. Kalau kita buka buku sejarah atau tanya guru ngaji, sebenarnya yang baru itu adalah hati dan amal ibadah kita, bukan serat kain yang bakal kusam setelah 3 kali cuci. Jadi Bu, kalau anggaran memang lagi mepet buat bayar sekolah anak, jangan dipaksakan beli baju seragam satu keluarga hanya demi foto profil WhatsApp yang cuma bertahan seminggu saja. Yang harus diingat ya Bu, bahwa Allah melihat ketulusan hati kita dalam beribadah, bukan melihat seberapa mahal label harga yang masih menggantung di kerah baju belakang ibu. Lucunya kita sering lebih takut ditegur tetangga karena baju lama daripada takut ditegur malaikat. Karena telat bayar zakat fitrah hanya gara-gara uangnya dipakai belanja baju baru. Kedua, coba ibu pikirkan kembali, apakah orang benar-benar akan memperhatikan kalau baju yang ibu pakai itu adalah baju tahun lalu yang warnanya masih segar bugar? Percayalah Bu, saat hari raya nanti, orang-orang lebih fokus menghitung berapa banyak kue nastar yang masuk ke mulut mereka, daripada menghitung berapa kali ibu sudah memakai pakaian yang sama. Kita seringkali merasa jadi pusat perhatian dunia, padahal orang lain juga lagi sibuk menutupi rasa cemas mereka sendiri karena cicilan panci yang belum lunas atau tagihan listrik yang membengkak. Ibu bayangkan, saat silaturahmi nanti, semua orang sibuk mengunyah dan mengobrol tentang masa kecil atau kabar keluarga besar yang sudah lama tidak berjumpa. Mana sempat mereka meneliti detail jahitan baju ibu atau mengecek apakah ini koleksi terbaru tahun 2026 atau koleksi lebaran 5 tahun yang lalu. Ketiga, kenapa kita tidak mencoba gaya mix and match atau bongkar lemari lama yang isinya mungkin masih ada baju yang label harganya saja belum sempat dicopot karena kita lupa pernah beli. Kreativitas itu gratis Bu. Sedangkan baju bermerek itu harganya bisa buat beli beras 1 karung untuk stok 1 bulan ke depan di dapur kita. Ibu bisa tambahkan bros cantik atau ganti jilbab dengan warna yang lebih kontras dan simsalabim, ibu tetap terlihat mempesona tanpa harus menguras isi rekening sampai titik darah penghabisan. Kadang kita ini cuma lapar mata saja kalau melihat manekin di toko itu pakai baju apa aja kelihatan bagus, padahal kalau kita yang pakai belum tentu seindah itu. Mending uangnya buat beli bumbu rendang yang premium.
biar rasanya nendang sampai ke ubun-ubun tamu yang datang berkunjung ke rumah. Keempat, bagaimana kalau kita ajarkan anak-anak kita bahwa kebahagiaan Lebaran tidak diukur dari seberapa mahal merek sepatu atau baju yang mereka injak dan pakai. Ini momen paling pas buat kasih pengertian ke mereka kalau kondisi keuangan keluarga lagi butuh prioritas lain seperti biaya masuk sekolah atau tabungan masa depan mereka sendiri. Jangan sampai kita mendidik anak jadi pribadi yang konsumtif hanya karena kita takut dicap tidak mampu oleh lingkaran pertemanan yang isinya juga cuma ajang pamer doang. Anak-anak itu sebenarnya lebih butuh waktu bermain bersama orang tuanya dan uang saku Lebaran yang bisa mereka tabung daripada baju mahal yang sebentar saja sudah kekecilan karena mereka sedang masa pertumbuhan. Ajarkan mereka syukur sejak dini, supaya mental mereka kuat menghadapi dunia yang semakin kompetitif ini. Kelima, apakah tidak lebih baik kalau uangnya dialokasikan untuk menyajikan hidangan yang lebih spesial buat keluarga besar yang datang berkunjung dari jauh? Kenikmatan opor ayam dan sambal goreng ati yang mantap itu bakal lebih membekas di ingatan tamu daripada model baju. Ibu yang mungkin besok sudah berganti tren lagi, perut kenyang hati senang itu rumus pasti untuk menciptakan suasana Lebaran yang hangat dan penuh tawa daripada pakai baju mahal, tapi mukanya ditekuk karena pusing mikir utang. Bayangkan saja kalau tamu datang, lalu ibu cuma bisa kasih air putih karena uang buat beli sirup dan daging sudah habis buat beli gamis impor. Itu namanya keren di luar, tapi keroncongan di dalam. Dan saya yakin ibu semua adalah manajer rumah tangga yang jauh lebih cerdas dari itu. Keenam, sudahkah ibu melirik opsi belanja baju bekas berkualitas yang harganya bisa turun sampai 70% dari harga toko? Sekarang ini sudah banyak sekali baju bagus yang dijual kembali dengan kondisi yang masih sangat layak pakai. Bahkan terlihat seperti baru keluar dari butik ternama. Ini solusi cerdas buat ibu yang tetap ingin tampil beda tapi tetap bisa menyisihkan uang untuk ditabung di bawah kasur atau buat modal jualan kue Lebaran tahun depan. Tidak ada yang perlu malu memakai baju bekas selama itu bersih dan rapi, karena yang memalukan itu adalah gaya selangit, tapi bayar utang sulit. Lagi pula dengan memakai baju lama atau baju bekas kita juga ikut menjaga bumi dari limbah tekstil yang semakin menumpuk setiap tahunnya. Ketujuh, pertanyaan pamungkasnya adalah apakah baju baru ini benar-benar bisa membuat ibadah kita lebih maksimal atau malah bikin kita jadi sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain? Hakikat Lebaran adalah kembali ke fitrah, yaitu menjadi manusia yang bersih, hatinya bukan sekadar bersih dan mengkilap pakaiannya. Kalau hati sudah tenang dan penuh syukur, maka daster rumahan pun akan terasa seperti gaun pesta yang paling mewah di dunia, karena aura kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri kita. Jangan sampai ibadah puasa kita sebulan penuh hangus, pahalanya hanya gara-gara perasaan ria, atau ingin dipuji orang lain lewat penampilan fisik semata. Mari kita fokus pada esensi kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan melawan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk belanja berlebihan di saat krisis melanda. Mungkin ibu merasa sedikit tersindir dengan ucapan saya tadi, tapi ini semua demi kebaikan dompet dan ketenangan pikiran kita semua menjelang hari raya nanti. Memang tidak ada salahnya kalau ada rezeki lebih untuk membeli baju baru sebagai bentuk syukur, namun jangan sampai hal itu menjadi beban yang memberatkan langkah kita. Realitanya, hidup tetap berjalan setelah hari raya selesai, dan kebutuhan pokok harian tidak akan bisa dibayar hanya dengan senyuman cantik di foto Lebaran. Kita harus berani memutus rantai gengsi yang selama ini mengikat leher kita demi penilaian orang lain yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hidup kita. Ibu adalah manajer keuangan terbaik di rumah tangga. Jadi, percayalah pada insting ibu untuk mendahulukan apa yang benar-benar penting bagi kesejahteraan keluarga tercinta. Tetap semangat dan tetap cantik.
meski tanpa baju baru, karena kemilau sejati seorang wanita terletak pada senyum tulus dan keikhlasannya dalam melayani suami dan anak-anak di rumah. Mari kita rayakan Lebaran dengan penuh kesederhanaan, namun tetap bermakna luas, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang nanti. Kemenangan sejati adalah saat kita bisa menahan diri dari keinginan yang tidak perlu dan tetap bisa berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan bantuan kita. Selamat menyambut hari kemenangan dengan hati yang baru dan dompet yang tetap sehat walafiat. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!